Pernahkah kamu menceritakan suatu rahasia, yang menurutmu cukup pribadi kepada seseorang karena orang tersebut berjanji tidak akan menceritakan rahasiamu kepada orang lain? Namun, ketika kamu yang sudah merasa aman menceritakan rahasiamu kepada orang tersebut, tiba-tiba rahasiamu bocor akibat orang yang kamu beritahu tersebut tidak menepati janjinya kepadamu. Terkadang kita salah menilai orang karena sikap baik orang itulah yang diperlihatkan kepada kita. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa dia saat kita tidak ada. Ini bukan berarti kita wajib mencurigai semua orang di sekitar kita. Memilah-milah teman memang bukan perkara yang mudah, tetapi sebagai manusia yang pandai, kita diberi pikiran dan perasaan supaya dapat mengira-ngira teman mana yang baik dan yang kurang baik. Lingkup pertemanan yang sehat yang ada memang sangat penting karena ini berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita ke depannya. Selain itu, banyak lingkungan sehat yang berisikan orang-orang baik membawa banyak keberuntungan dan rezeki. Sebaliknya, jika tidak sehat terkadang justru membawa hal buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisa memilah-milah pertemanan karena orang baik akan mendatangkan hal baik. Untuk dapat terhindar dari orang-orang yang kurang baik seperti orang munafik, kamu perlu mengetahui ciri-ciri mereka agar ketika menemui hal serupa dalam kehidupan nyata dapat menghindari orang-orang dengan ciri seperti ini. Bahkan dapat mencegah agar diri sendiri tidak terjerumus dalam sifat yang sama buruknya. Di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang pengertian orang yang munafik. Bagaimana ciri-ciri orang munafik tersebut menurut Al-Quran dan hadis? Dan seberapa bahayakah kemunafikan tersebut? Namun sebelum kita mulai alangkah baiknya untuk dukung support channel kami dengan cara like, subscribe serta tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan cerita inspirasi serta hikmah lainnya. Dan sempatkanlah pula untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di kolom komentar, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Namun agar tidak terjadi kesalahpahaman kami pun juga sangat menyarankan kepada sahabat semuanya agar menonton video ini sampai selesai. Baiklah kalau begitu mari kita mulai. Bismillah. Di dalam ajaran Islam, munafik adalah terminologi yang merujuk kepada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya. Dalam Al-Quran terminologi ini merujuk kepada mereka yang tidak beriman, tetapi berpura-pura beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya sangat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Surah Al-Munafikun ayat 1-3. Munafik merupakan sifat tercela yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa besar. Tidak hanya Islam, latar belakang agama apapun juga tidak membenarkan adanya sifat tercela ini. Munafik adalah sifat yang selalu berkata tidak sesuai kenyataan. Perilaku ini merupakan sifat tercela karena senang berdusta, berkhianat, dan ingkar janji. Sifat tersebut sebaiknya dihindari karena merupakan penyakit hati. Dikatakan penyakit karena sekali melakukan perilaku tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku buruk lainnya. Keberadaannya yang menguasai hati dan pikiran manusia dapat membuat sifat munafik sulit lepas. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami sifat-sifat yang menyimpang dan termasuk dalam kemunafikan agar diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita tidak terkena dampak negatifnya. Jika mengulik dari segi istilah, kata munafik ini mengacu kepada definisi seseorang yang menyatakan baik di hadapan orang-orang, tetapi batinnya tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Adapun definisi munafik menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berpura-pura percaya dan setia, baik itu kepada agama atau hal lainnya, tetapi dalam hatinya tidak mencerminkan demikian.
Seseorang yang terjangkit penyakit rohani akan terlihat dari tindakan dan perbuatannya yang tidak sejalan. Sekiranya siapapun pasti tidak ada yang mau disebut sebagai orang munafik. Identitas seperti itu, di mana saja dipandang jelek. Orang munafik tidak saja akan mendapatkan balasan berat kelak di akhirat, tetapi di dunia saja akan dijauhi oleh banyak orang. Disebut sebagai orang munafik oleh karena tidak ada kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukannya. Kata munafik seringkali digunakan untuk mengumpat atau menghardik seseorang yang kelakuannya menjengkelkan. Apa yang diucapkan tidak ada buktinya. Perkataannya baik tetapi perbuatannya jauh dari apa yang diucapkannya itu. Di dalam sebuah hadits Nabi dikatakan bahwa, ada 3 tanda-tanda sebagai seorang munafik, yaitu pertama apabila berkata ia berdusta, kedua apabila berjanji ia memungkiri, dan yang ketiga apabila diberi amanah maka ia mengkhianatinya. Dalam kehidupan masyarakat, melakukan kebohongan, bersumpah palsu, dan mengkhianati janji dianggap sebagai hal biasa. Hidup dimaknai sebagai permainan yang harus dimenangkan. Sebagai sebuah permainan yang diikuti, jika berlaku benar dan jujur, maka akan diperoleh kekalahan. Oleh karena itu, agar menang maka berbohong, menyalahi janji, dan tidak amanah dianggap sebagai hal biasa. Sebaliknya, orang yang berusaha untuk berkata benar, memenuhi janji, dan menjaga amanah, justru dianggap berlebih-lebihan atau sok suci. Oleh karena itu, berbicara tentang kemunafikan sebenarnya adalah berbicara tentang diri sendiri. Mengenali ciri-ciri munafik tersebut, maka sebenarnya semua orang dalam kadar tertentu memilikinya. Oleh karena itu, mengkategorikan manusia menjadi 2 kelompok, yaitu munafik dan tidak munafik, maka rasanya tidak mudah, atau mungkin tidak tepat. Sebab seseorang suatu ketika untuk menjaga dirinya sendiri harus berbohong, tidak mampu menepati janji, dan juga tidak amanah. Mungkin yang lebih tepat adalah bahwa masing-masing orang memiliki sifat tercela itu, sedangkan yang membedakan adalah sekedar kadarnya. Dengan demikian, kiranya tidak perlu seseorang menuduh yang lain dengan sebutan yang tidak menyenangkan dimaksud. Di dalam Al-Quran dan hadis, dijelaskan terkait ciri orang munafik tersebut. Apa saja ciri-cirinya? Berikut bahasannya. Ciri orang munafik yang pertama ialah malas beribadah. Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang kedua yaitu sering ingkar janji. Apabila mereka berjanji, tidak pernah ditepati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang berbuat demikian. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 91. Menepati janji adalah salah satu aspek penting dari akhlak mulia. Orang yang suka ingkar janji dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa ingkar janji adalah salah satu dari 3 tanda orang munafik. Hadis tersebut menyatakan, tanda-tanda orang munafik ada 3, ketika berbicara, ia berdusta, ketika berjanji, ia mengingkari, dan ketika dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa orang yang sering ingkar janji memiliki sifat yang mirip dengan orang munafik. Ingkar janji dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan antar sesama. Orang yang sering mengingkari janji biasanya akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, yang pada gilirannya akan mengisolasi mereka dari masyarakat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menepati janji. Bahkan, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk menepati janji. Dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, janji-janji." Dan yang ketiga yaitu berkhianat. Ketika diberi amanah, mereka akan dengan mudah mengingkari bahkan menghancurkannya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa apabila seorang muslim diberi amanat, maka wajib baginya untuk menyampaikan.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Berkhianat adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras. Pengkhianatan tidak hanya merusak hubungan antara manusia, tetapi juga mencerminkan kelemahan moral yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berkhianat termasuk dosa besar dalam Islam karena dampak negatifnya yang luas, baik secara individu maupun sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk berkhianat, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Yang keempat, ciri-ciri orang munafik lainnya yaitu sering melakukan tipu daya atau menipu. Mereka selalu menampakkan kebaikan, tetapi di dalam hatinya busuk. Biasanya, orang munafik bersikap demikian untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkannya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10 yang artinya, "Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, karena mereka berdusta." Islam melarang segala bentuk penipuan dan tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bersikap jujur, adil, dan menjaga integritas dalam semua tindakan dan ucapan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini melarang segala bentuk penipuan, termasuk tipu daya dalam transaksi atau hubungan sosial. Yang kelima yaitu malas di dalam beribadah. Dalam Islam, beribadah adalah salah satu kewajiban utama bagi setiap muslim. Ibadah mencakup berbagai bentuk seperti salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan berbagai amalan lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang malas beribadah menunjukkan kelemahan dalam iman dan pemahaman terhadap tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Malas beribadah seringkali menjadi indikasi lemahnya iman seseorang. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah karena ia menyadari pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang malas beribadah menunjukkan kurangnya kesadaran akan nilai dan manfaat ibadah dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang melakukan ibadah dengan malas-malasan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai sifat orang munafik yang artinya, "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." Quran Surah An-Nisa ayat 142. Ayat ini menggambarkan betapa buruknya sifat malas dalam beribadah dan menunjukkan bahwa orang yang malas beribadah cenderung melakukannya hanya untuk pamer dan bukan karena keikhlasan. Yang keenam, ciri orang munafik yaitu mempercepat sholat. Selain malas beribadah, orang-orang yang munafik juga akan mempercepat gerakan sholat mereka. Padahal, setiap umat Islam yang menunaikan sholat dianjurkan untuk khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Orang yang mempercepat sholatnya termasuk dalam golongan munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik." Yaitu, dia menunggu matahari sampai hampir terbenam kemudian dia berdiri untuk sholat asar, lalu mempercepat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun, selama 4 rakaat, tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu bersumpah palsu. Dalam Islam, bersumpah adalah tindakan yang sangat serius, di mana seseorang menyebut nama Allah untuk menegaskan kebenaran atau janji yang diucapkannya. Bersumpah palsu, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menegaskan suatu kebohongan, adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dosa besar. Bersumpah palsu termasuk dosa besar dalam Islam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang-orang yang bersumpah palsu karena mereka menggunakan namanya untuk menutupi kebohongan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan tergelincirnya kaki kamu sesudah kokoh berdiri." Quran Surah An-Nahl ayat 94. Ayat ini mengingatkan bahwa bersumpah palsu dapat mengakibatkan kerusakan besar, baik di dunia maupun di akhirat. Bersumpah palsu adalah salah satu tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda orang munafik adalah jika berbicara, dia berdusta, jika berjanji, dia mengingkari, dan jika dipercaya, dia berkhianat. Bersumpah palsu jelas merupakan bagian dari berdusta, yang menunjukkan bahwa pelakunya memiliki sifat kemunafikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik adalah individu yang menampilkan diri sebagai muslim, namun dalam hati dan tindakan mereka, tersembunyi niat buruk dan ketidakjujuran. Munafik berasal dari kata nifak, yang berarti kemunafikan, dan ini adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munafik berbeda dengan orang kafir yang secara terang-terangan menolak Islam. Mereka berpura-pura menjadi bagian dari umat, namun dalam diam, mereka merusak persatuan dan keimanan umat. Mereka menampakkan keimanan di depan manusia, tetapi dalam hati, mereka tidak memiliki ketulusan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang munafik sebagai mereka yang memiliki penyakit dalam hati mereka, yang berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi pada akhirnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Di akhirat, mereka akan berada di tingkat yang paling rendah di neraka, karena pengkhianatan mereka lebih buruk daripada kekafiran terbuka. Ciri-ciri utama dari kemunafikan mencakup kebiasaan berbohong, tidak menepati janji, berkhianat dalam amanah, dan malas atau ria dalam beribadah. Mereka juga seringkali melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti menyebarkan fitnah, memecah belah persatuan umat, dan memperburuk kondisi sosial dengan berpura-pura menjadi bagian dari solusi, padahal mereka adalah bagian dari masalah dalam masyarakat. Keberadaan orang munafik sangat berbahaya. Mereka dapat menyebabkan kerusakan yang luas tanpa disadari oleh orang lain karena mereka pandai menyembunyikan niat sebenarnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya keikhlasan dalam beriman dan beramal. Iman yang sejati adalah iman yang ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatan, bukan hanya di bibir saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap orang-orang munafik dan agar tidak terpengaruh oleh tipu daya mereka. Saudaraku, sebagai Muslim, kita harus selalu introspeksi diri dan berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam sifat munafik. Sifat-sifat munafik bisa saja muncul tanpa disadari jika kita tidak menjaga hati dan niat dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu senantiasa memperkuat iman melalui ibadah yang ikhlas, menjauhi perbuatan yang mendatangkan ria, dan selalu berusaha untuk jujur serta menepati janji. Kejujuran adalah fondasi dari keimanan. Sebuah perkataan atau tindakan yang tidak jujur dapat menjadi benih dari kemunafikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran, dan setiap janji yang kita buat harus ditepati. Dalam hal amanah, baik yang bersifat materi maupun non-materi, kita harus selalu menjaga dengan sebaik mungkin, karena amanah adalah ujian bagi kejujuran dan integritas seseorang. Selain itu, penting bagi kita untuk menghindari sifat ria, atau pamer dalam ibadah. Beribadah hanya karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain adalah tanda dari kemunafikan. Ibadah yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciri dari keimanan yang benar. Kita juga harus rajin berdoa memohon perlindungan dari sifat-sifat munafik, karena hanya dengan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat selamat dari kemunafikan. Di sisi lain, kita harus bijaksana dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Orang yang berada di sekitar kita memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kita. Jika kita sering bergaul dengan orang yang memiliki sifat munafik, kita bisa tanpa sadar terpengaruh oleh perilaku mereka. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang bisa menguatkan iman dan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mari kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tulus dan ikhlas, tidak hanya dalam hal ibadah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan yang kita lakukan harus selalu berdasarkan niat yang benar, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian,
kita bisa menjaga diri dari sifat munafik dan menjadi muslim yang sejati, yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Mari kita jadikan introspeksi diri sebagai kebiasaan sehari-hari, agar kita selalu berada di jalan yang benar dan terhindar dari sifat-sifat yang merusak iman dan kehidupan kita di dunia serta akhirat. Terima kasih telah menonton video kami dalam perjalanan menelusuri kisah-kisah dan cerita yang menginspirasi. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi serta menambah cahaya keimanan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah selalu, kebaikan yang kita sebar akan kembali kepada kita. Salam hangat dan teruslah berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.